Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-030020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video dengan hasil pemaparan pada mata kuliah teknik antarmuka berkenaan dengan tugas komunikasi Bluetooth dengan microcontroller untuk menyalakan dan memadamkan sebuah LED. Nah, jadi di sini nanti untuk menyalakan dan memadamkan sebuah LED yang dikomunikasikan oleh Bluetooth, yaitu dengan menggunakan HP Android. Sehingga di sini saya akan membuat sebuah software aplikasi untuk menyalakan dan memadamkan sebuah LED. Nah, pada sebuah video dokumentasi ini yaitu meliputi pengerjaan pembuatan aplikasi Android. Pembuatan aplikasi Android di sini menggunakan website yang bernama MIT App Inventor untuk membuatnya, yaitu App Inventor. Kemudian pengerjaan program Arduino-nya, kemudian uji coba komunikasi dalam menjalankan dan memadamkan sebuah LED. Oke, bisa langsung saja saya tunjukkan hasil pengerjaan saya, yaitu membuat aplikasi Android untuk menyalakan dan memadamkan sebuah LED. Nah, untuk yang pertama mungkin saya bisa kasih contoh untuk membuat project baru, yaitu di sini harus di login dulu. Login bisa menggunakan Gmail, di login dulu menggunakan Gmail, kemudian start new project. Nah, di sini projectnya mungkin bisa dikasih nama coba 1, kemudian oke. Tunggu, masih loading. Nah, di sini nanti akan tertampil sebuah display untuk selebar HP dengan size ini 505, ini mungkin sebagai panjangnya 505 dan lebarnya 320. Mungkin nanti bisa diatur juga untuk tablet size, monitor size jika pada tampilan desain ini tidak terlihat atau terlihat setengah atau bagaimana, nanti bisa disesuaikan ketika mencobanya. Nah, mungkin untuk interface yang digunakan ada di sebelah sini. Semisal katakanlah ada button, di sini tinggal di drag, dimasukkan. Nah, nanti akan muncul di sini buttonnya. Untuk setting buttonnya, propertiesnya bisa di sini. Nah, untuk namanya bisa diubah-ubah. Semisal katakanlah tombol 1, enter, nanti di sini akan tertampil tombol 1. Kemudian ini di setting sebagai text color. Kemudian di sini ada font size-nya, ketika kurang misal 16, tombolnya akan semakin besar. Kemudian di sini ada jenis font typeface, mungkin ini jenis tulisannya. Untuk lebar ini bisa disesuaikan, lebar mungkin ini panjang, terus width-nya lebar, otomatis terlalu besar. Oke. Dan di sini ada background color, diubah menjadi yang sesuai yang diinginkan. Nah, seperti itu. Untuk menaruhkan sebuah tata letak, kita bisa menggunakan layout. Nah, layout di sini yang horizontal arrangement, ketika ditaruh di sini nanti komponen yang tertata di dalam layout horizontal arrangement itu akan menyamping, akan berhorizontal. Bentar, saya delete dulu, saya kasih contoh. Ketika horizontal ini saya masukkan, nah, user interface, misal button saya taruh. Nah, saya taruh kembali pada buttonnya. Bentar, maaf. Pada horizontal arrangement di sini harus diubah dulu width-nya, fill parent. Nah, ketika saya taruh kembali, dia akan menyamping. Nah, akan tetapi ketika saya ingin menggunakan vertical arrangement yang ke bawah, berarti ini vertical arrangement. Nah, saya ubah dulu width-nya di sini di properties. Jangan lupa ditaruh pada vertical arrangement, fill parent. Nah, buttonnya saya taruh. Oke. Nah, buttonnya saya taruh lagi. Dia akan di bawah, tidak bisa di samping karena dia secara vertikal. Di bawah ataupun di atas. Gitu. Nah, ataupun di atasnya. Oke. Kemudian untuk layout-layout yang lain seperti tabel arrangement ini, tata letaknya adalah kayak kolom sama
ininya, kolom sama barisnya yang tertata, sehingga ketika kolom sama barisnya dikatakanlah 22, berarti nanti di sini 22, sini 22. Mungkin bisa langsung saya coba widthnya, saya fill parent semuanya aja biar terlihat jelas. Nah, button, nah di sini akan tertampil kotak-kotak. Tuh, lagi, tuh, nah. Tuh, nah. Tidak bisa lagi dikarenakan row sama kolomnya hanya 22. Kolom adalah sini, kolom, row adalah baris. 1, 2, hanya 2. Begitu. Mungkin bisa ada komponen-komponen lain yang diperlukan sesuai dengan sistem yang akan dibuat pada software aplikasi. Contohnya kayak connectivity, nanti saya menunjukkan di sini Bluetooth client, kemudian di sini ada clock, di sensor clock, nanti digunakan sebagai push datanya, nanti dikondisikan ketika connect seperti apa nanti munculnya, ketika tidak disconnect akan muncul seperti apa gitu. Kemudian untuk pemrograman dari MIT-nya bisa di sini di blok pojok kanan atas, blok. Nah, blok, kemudian di sini tinggal dipilih, misal katakanlah button. Button ini difungsikan apa ketika dia diklik? Button difungsikan ketika diklik. Nah, misal ini ada yang namanya close aplikasi. Contohnya seperti itu. Ketika button 1 ini diklik, berarti button yang mana? Button 1, button yang ini. Nah, button yang ini ketika diklik akan meng-close aplikasi. Mungkin bisa digunakan ketika kondisi-kondisi yang lainnya. Dan ini sebagai contoh. Baik, mungkin itu saja. Bisa saya lanjut ke dalam sebuah pembuatan aplikasi yang sudah saya buat. My project. Project saya itu ini. Nah, pada tugas ini saya modifikasi hingga aplikasi saya membuat sebuah aplikasi kontrol animasi LED. Nah, sehingga menyalakan dan memadamnya itu diganti untuk mengganti sebuah animasi LED yang berjalan. Nah, di sini saya untuk displaynya yaitu menggunakan monitor size, dikarenakan ketika menggunakan font size, nah itu tidak terlihat yang bagian bawah, kurang. Nah, tetapi ketika saya running di handphone itu terlihat cukup jelas, sehingga waktu ketika membuat saya ubah menjadi font size dan saya konekkan di AI companion ini dan saya running dulu di HP, hingga saya sesuaikan ketika semisal katakanlah pada button yang ada di sini itu saya rubah-rubah, nanti secara real time itu di sini juga akan berubah, akan tapi di sini harus online yang di handphonenya seperti ini, tampilannya akan real. Ketika diubah nanti pada HP di sini juga akan berubah ketika diubah-ubah, diedit pada website App Inventor ini, sehingga di online kan dulu, di connect dengan AI companion. Oke, mungkin itu. Kemudian di sini saya pakai label dulu, label aplikasi kontrol animasi LED, pakai label. Kemudian di sini screennya saya ubah menjadi Rifki Firmansyah Teknik Elektro UHT. Sini di titelnya Teknik Elektro UHT pada screennya. Ini dikasih label. Sebelum dikasih label di sini saya kasih layout horizontal arrangement. Kemudian bisa saya atur hingga di center rata tengah. Di sini diatur line horizontal center, kemudian line vertikal ada center. Kemudian di sini saya kasih sebuah tulisan setting konektivitas Bluetooth. Berarti di sini yang di bawah yaitu untuk men-setting konektivitas Bluetooth. Ini saya menggunakan list speaker. List speaker ini di sini, di speaker, nah, di drag masuk. Kemudian di sini kasih label list speaker. Ketika Bluetooth ini simbol Bluetooth ini saya tekan, maka nanti list speaker akan memunculkan sebuah tampilan baru untuk memilih sebuah
mohon maaf terjeda mungkin device Bluetooth yang akan dikoneksikan. Misal katakanlah Bluetooth yang saya gunakan yaitu modul Bluetooth HC05. Nanti ketika diklik not connected ini akan berubah menjadi connected berwarna hijau nanti tulisannya. Di situ ada hubungannya dengan pemrograman yang ada di blok sebelah sini nanti. Bentar. Nah, blok di sini. Oke. Selanjutnya di sini saya kasih sebuah tampilan gambar aplikasinya, yaitu saya cari dari internet. Untuk memasukkannya saya kasih layout dulu, saya masukkan ini horizontal arrangement, kemudian di image ini saya rubah image upload file di sini. Nah, dipilih, telusuri, kemudian di OK. Berhubung ini saya sudah masukkan, akan tertampil di pilihannya, tinggal diklik terus OK gitu. Terus kemudian di sini saya kasih sebuah macam-macam tombol. Nah, masing-masing tombol ini nanti akan mengubah sebuah animasi running LED-nya. Misal katakanlah running LED-nya ini dari sebelah kiri ke kanan. Nah, kemudian animasi kedua ini nanti akan berubah, LED-nya akan muncul secara satu persatu. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga mungkin animasi 333, nyala 3, terus kemudian ini padam 3. Nah, ini LED yang saya gunakan totalnya adalah 9. Nanti mungkin bisa saya demonstrasikan secara langsung. Kemudian animasi keempat nanti akan tertampil yang seperti apa gitu. Kemudian di sini clear, tombol clear ini digunakan sebagai memadamkan semua LED yang ada. 9 LED totalnya, nanti ketika ditekan clearnya akan mematikan semua LED. Tentunya pada desain ini saya gunakan layout terlebih dahulu agar mudah untuk disetting rata tengah, rata kiri, ataupun secara vertikal dan horizontalnya. Kemudian saya tambahkan tombol 1 di sini sebagai keluar aplikasi. Tentunya di sini saya pakai gambar image kayak exit kayak gitu. Exit, tombolnya ketika ditekan keluar aplikasi. Ya gitu. Baik, mungkin bisa saya langsung ke dalam pemrograman pada aplikasinya. Oke, untuk yang pertama saya masukkan pada list speakernya. Ini ketika sebelum di picking atau sebelum dipilih pada list speakernya, ini akan di set list speaker element Bluetooth client address and names. Kemudian ketika diklik, nah ini akan memunculkan sebuah memanggil jika dikondisikan, dimasukkan dalam if jika memanggil sebuah Bluetooth client ini dikonekkan address list speaker selection, berarti nanti akan memilih sebuah alamat-alamat Bluetooth tadi yang akan menampilkan sebuah tampilan khusus untuk mengkoneksikan sebuah Bluetooth. Kemudian maka list speaker element Bluetooth client dan address name dibalikan lagi. Nah, di sini ada clock. Nah, di clock di sini itu difungsikan sebagai mempush timernya. Nah, ketika Bluetooth client ini sudah connect, ya, maka pada label 2 di sini yaitu ini label 2. Nah, ini label 2. Tadi kan ketika Bluetoothnya sudah connect, label 2. Ini namanya label 2. Kemudian ketika sudah connect, ini tulisannya akan berubah menjadi connected dan warna hijau, bukan not connected warna merah, tetapi akan berwarna hijau. Di sini merubahnya. Nah, label text 2 akan teks dirubah ke connected. Nah, kemudian label 2 text colornya diubah menjadi hijau. Label 2 ini. Kemudian jika Bluetooth tidak terkoneksi, not ditambahkan not di sini. Bluetooth client is connected berarti tidak sama dengan is connected, berarti tidak, maka dirubah menjadi not connected. Tulisan label 2-nya dirubah kembali menjadi not connected dan warna merah. Nah, kemudian ini masing-masing tombol ya. Tadi kan tombol 1 untuk mengganti animasi 1, tombol 3 ini tombol 3 namanya, sebenarnya tombol 2. Berhubung pada desain saya ini tombol namanya 3, nah ini tombolnya diganti. Tombol 1, tombol 3, tombol 4, tombol 5. Oke. Terus kemudian clear ini tombol 6. Terus untuk ini tombol
2 justru, jadi tinggal disesuaikan. Nah, untuk tombol yang satu tadi, animasi 1 mengirim sebuah karakter 1, berarti call Bluetooth client send text, text-nya adalah 1. Jadi nanti ketika dikoneksikan ke modul Bluetooth-nya dan dikirim melalui software aplikasinya ini yang sudah saya buat, maka ketika ditekan yang tombol ini 1, maka akan mengirimkan sebuah karakter 1. Dan ketika button 3, berarti button yang ini yang warna kuning, warna oranye, akan mengirimkan karakter 2. Button 5 akan mengirimkan karakter 4, berarti yang warna ungu, animasi 4. Ya, animasi 4 ini kita ditekan mengirimkan karakter 4. Dan button yang ke-6 ini nanti digunakan sebagai off semua LED-nya akan padam. Ketika ditekan yang clear akan kirimkan karakter 0, nanti diterima, diolah, ketika 0 maka dikondisikan LED-nya akan padam semuanya. Dan button 2 diklik, close aplikasi akan keluar. Sini akan keluar. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan pada pembuatan aplikasi ini. Kemudian untuk build-nya, ketika mau di-download di sini ya, itu diklik Android APK, kemudian harus install yang namanya aplikasi MIT App Inventor 2. Nah, kemudian ketika di sini Android APK diklik, akan muncul sebuah tampilan barcode. Nanti di sini ada scan QR code. Nah, scan QR code diklik, nanti akan di-scan secara langsung. Kayak gitu. Nanti akan langsung bisa terdownload secara otomatis di HP-nya. Mungkin itu untuk penjelasan pembuatan software aplikasinya. Lanjut ke dalam sebuah perintah pemrograman Arduino yang sudah saya buat, digunakan sebagai running LED-nya. Nah, ini sudah saya buat pengkondisian running LED dan menerima data dari karakter tadi. Ketika 1 maka mengubah animasi 1, ketika 2 akan mengubah animasi 2, dan begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada penginisialisasi sebuah LED-nya. Saya masukkan ke dalam sebuah array 1 dimensi yang total LED-nya tadi kan 9. Saya taruh pada pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika dipanggil indeks 0 berarti ini pin yang kedua. Ketika indeks 1, pin 3. Begitupun seterusnya hingga indeks yang ke-8. 0 hingga 8 berarti totalnya adalah 9. Kemudian ini pengkondisi dari animasi LED-nya 010101. Ketika dipanggil nanti akan kondisinya sesuai dari indeks, parameter indeks array-nya 0101, animasi 1, animasi 2. Dan di sini ada sebuah variabel yang nanti digunakan pemwaktuan milis. Di sini saya menggunakan milis dikarenakan ketika diubah ke dalam animasi lain itu tidak tertunda oleh delay, hingga lebih multitasking atau lebih cepat pergantiannya, tidak menunggu jeda waktu yang lebih lama. Kemudian untuk jeda waktunya di sini saya kasih 80 milisecond dikarenakan pergantian LED-nya saya cepatkan, dikarenakan animasi LED itu ketika lambat tidak terlihat begitu bagus, sehingga saya tampilkan 80 hingga pergantiannya bisa bagus antara pin yang kedua hingga pin yang ke-10 itu pergantiannya itu 80 jeda waktu intervalnya. Kemudian di sini ada jeda waktu lagi pada animasi 3 yaitu 300 milisecond nanti pada animasi yang selanjutnya. Di sini ada beberapa variabel, ada beberapa kondisi pos 1, pos 2 ini sebagai pengkondisi antara perubahan dari animasinya hingga bisa berganti sesuai dengan logic sistem yang akan diganti. Ketika pos 1 ini masih false, pos 2 juga false. Kemudian kondisi animasi, ini ada beberapa variabel dan saya tampung ini karakter terima data Bluetooth. Ada variabel terima data Bluetooth, nanti karakter ini digunakan sebagai
terjeda, digunakan pembaca serial read-nya. Dan di sini ada void setup. Nah, untuk baud rate-nya yaitu sebesar 9600. Kemudian di sini pada masing-masing semua LED-nya itu difungsikan sebagai output. Saya masukkan ke dalam kondisi for, diulang sebanyak 8 kali. Berarti ketika indeks X-nya ini 0, kemudian X ini kurang dari 8, maka dijumlahkan hingga sampai 8 kali. Berarti indeksnya tadi kan 0 hingga 8, itu menyatakan dari 9 LED pada pin 2 hingga 10. Diulang, dijadikan sebagai output. Pin mode LED X dijadikan sebagai output. Kemudian ini di low-kan terlebih dahulu untuk semua LED-nya, dipadamkan. Dan ini pada void loop-nya. Nah, untuk penerimaan datanya tadi kan jika serial available ini diterima berarti ada tersedia lebih dari 0, kemudian ditampung pada data BT dan dibaca serial.read, dibaca dan kemudian dijadikan pada variabel terima DT. Pada variabel terima DT ini tadi kan karakter, berupa karakter berarti nanti ketika pengondisiannya harus karakter juga, berarti terima data BT sama dengan karakter harus petik 1 sama dengan 0. Ketika 0 maka 0 ini ya tadi kan diterima 0, berarti LED-nya harus padam semuanya yang clear tadi. Pada ini 0, kirim perintah 0, perintah 0 akan di-low-kan semuanya pada LED-nya. Kemudian pada animasi ke-1, nah animasi 1 ini dari LED yang pertama, LED yang ke-1 kemudian berjalan ke kanan, berjalan ke kanan, ke kiri, kayak gitu. Setelah berjalan ke kanan, ke kiri, kanan, kiri untuk LED 1 ke 9, 9 ke 1. Ini kondisinya saya masukkan di if dan milis. Untuk pewaktuannya tadi kan jeda waktunya 80 milisecond. Milis dikurangi jeda waktu lebih dari waktu awal lebih dari jeda waktu. Jeda waktu adalah 80 dan posisi 1 adalah false. Kemudian dan terima data BT1. Berarti harus 1 dulu, harus B1 bisa terpenuhi yang ini. Ini kan sudah terpenuhi semuanya, tinggal yang ini terima data BT1. Ketika data BT1 ini langsung masuk diterima pada terima data BT tadi, ini diterima, maka akan menjalankan sebuah pewaktuan milis dengan pengkondisian digital read LED Y-nya ini, indeks Y. Saya masukkan indeks Y dikarenakan Y ini akan bertambah sesuai perulangan jeda waktu yang akan dieksekusi di sini. Nah, dieksekusi milis waktu ketika milisnya 0, dikurangi waktu awal adalah 0, dikurangi titik 000 hingga lebih dari 80. Ketika lebih dari 80 maka akan mengulang ini waktu awal sama dengan milis. Berarti nanti pada waktu awal di sini akan dirubah menjadi 80. Milisnya tadi kan tetap bertambah, milis tetap bertambah 80, 90. Jalannya milis adalah tiap 1 milisecond hingga dia dikatakan bisa lebih dari jeda waktu, berarti harus 160 dikurangi waktu awal tadi 80, dikurangi 80 adalah 80, lebih dari sama dengan berarti 80 sudah terpenuhi hingga bisa masuk pada kondisi ini berganti digital read index LED Y high dan Y nya adalah ditambahkan 1. Begitupun seterusnya ketika 80 milisecond setelah 80 milisecond lebih dari jeda waktu, maka milis akan diubah kembali, diupdate 160, berarti 160 ini ditambahkan hingga dikurangi bisa lebih dari jeda waktu, maka dieksekusi lagi. Y akan bertambah, Y bertambah, indeksnya akan bergeser, ditambahkan high-nya bergantian. Kemudian ketika Y nya sudah 9, maka Y nya akan dikondisikan tetap 9, dibatasin 9 karena delay LED-nya kan hanya ada 8 kayak gitu ya. Untuk yang dibatasinya di 9 agar LED yang ke-8 indeksnya kan ada ya 0 sampai 8 berarti 9. Hingga ke 9 ini berhenti dia. Kemudian pada posisi sama dengan tidak pos 1 sama dengan tidak pos 1, berarti ketika tadi kan false diubah menjadi true.
Nah, diubah menjadi true, kemudian diubah ke kondisi animasi satu yang selanjutnya, yaitu ketika dari kiri kemudian ke kanan, kiri kanan kiri kanan begitu. Ketika true jika diubah true, berarti ini sudah tidak terpenuhi. Giliran yang ini kondisinya sama yang tadi, akan tapi di sini adalah min ya, min tadi kan kondisinya y-nya sudah 9. Kondisi y-nya sudah 9 diminkan 1, berarti ketika dari indeks 8 7 6 5 4 3 2 1 gitu. Tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8, ini berbalikannya 8 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1. Dibalik kembali pos 1 menjadi tidak sama dengan pos 1, di false kan lagi hingga balik di atas. Gitu pun seterusnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, untuk animasi-animasi yang lainnya itu tinggal disesuaikan dengan bentuk animasinya, dan pewaktuannya tetap menggunakan milis hingga berjalannya animasi itu tidak terjeda, bisa langsung berganti ke animasi yang lainnya. Di sini animasinya ada 4 animasi dengan kondisi yang berbeda, kayak gitu. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan program di Arduino-nya. Oh ya, sebentar, untuk kondisi yang lain penerimaannya, ini kan animasi 1, berarti terima data BT 1-nya 1, dan terima data BT 2 berarti karakter 2. Di sini tinggal ditambahkan ini animasi 2, terima data BT 2. Dan animasi 3 kan terima data BT 3 di sini. Dikasih N berarti kan harus terpenuhi ini 3. Ini animasi 4 juga 4 karakternya. Baik, mungkin itu untuk penjelasan dari pemrograman Arduino-nya. Mungkin bisa saya lanjutkan ke dalam demo hardware-nya. Bisa terlihat secara langsung antara hubungan aplikasi yang sudah saya buat dengan hardware Arduino-nya, dengan bahasa pemrograman ini, dengan algoritma yang sudah saya buat. Mungkin bisa langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari hardware yang sudah saya buat berkenaan dengan pembuatan aplikasi komunikasi Bluetooth dengan menggunakan software App Inventor. Jadi di sini saya sudah build aplikasinya. Tadi kan sudah saya buat di websitenya App Inventor. Di sini sudah saya build dan jadikan satu aplikasi. Sudah saya download di smartphone saya. Terus kemudian ini tampilan hasil dari desain aplikasinya seperti ini. Jadi ada 5 tombol untuk sebagai kontrol LED-nya. Jadi ini kan aplikasi saya, yaitu aplikasi kontrol animasi LED. Untuk animasi yang pertama itu tombolnya sebelah sini, animasi kedua di sini, animasi 3, kemudian animasi 4. Ini 4 tombol digunakan sebagai pengganti animasinya. Kemudian satu tombol di sini sebagai clear yaitu digunakan sebagai memadamkan semua LED yang saya buat ini nanti. Kemudian untuk memilih koneksi dari Bluetooth, di sini ditekan Bluetooth, nanti ketika sudah terpairing yaitu not connected ini jadi connected dan tulisannya berubah berwarna hijau. Baik, saya akan lanjut untuk mendemonstrasikannya. Sebelumnya harus menyalakan Bluetooth-nya terlebih dahulu dan dikoneksikan terhadap modul Bluetooth HC05 yang ada di sini. Nah, dan modul Bluetooth-nya ini terpasang di microcontroller Arduino. Ini. Terus kemudian masing-masing LED ini ditaruh terhadap pin di Arduino 2, 4, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai pin yang ke 11 di Arduino. Ini LED-nya totalnya ada 9 di sini. Oke. Baik, mungkin langsung saja saya koneksikan. Sebelum terpairing, Bluetooth HC05 berkedip secara cepat. Saya on-kan terlebih dahulu. Nah, untuk nama Bluetooth-nya ini BT Rifki. Berhubung ini saya sudah koneksikan, jadi sudah disandingkan untuk perangkat HC05. Tinggal dipairingkan di aplikasinya. Ditekan Bluetooth, kemudian keluar tampilan dari address Bluetooth-nya, kemudian nama Bluetooth-nya, tinggal diklik. PT Rifki, tunggu sebentar.
tulisan not connected tadi berhasil berubah menjadi connected, berarti ini sudah terhubung, dan Bluetooth AC05 nya berkedip secara perlahan kayak gitu. Mungkin bisa lanjut, saya aplikasi ini saya jalankan. Animasi 1 nanti akan menyalakan sebuah animasi LED 9 ya, dan di sini. Nah, seperti itu untuk animasi yang pertama. Animasi yang kedua saya tekan. Animasi yang ketiga itu animasi yang keempat, animasi yang pertama, 2, 3, 4, saya coba tekan tombol clear, nanti LED-nya semua akan padam. Nah, padam, on, sel ini saya clear, mati, seperti itu. Clear, mati. Baik, mungkin itu saja untuk demonstrasi alat dari aplikasi kontrol animasi LED yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknik antarmuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.